Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kita diberikan rezeki yang lancar oleh Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor yang bertemakan dukun versi bule, yaitu film Konstantin. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, simak video ini sampai habis dan intro. Scene dibuka dengan sebuah reruntuhan kuno di Meksiko. Di sana ada seorang pria yang mengambil benda dari dalam lubang. Kemudian ia membuka bungkus itu yang berisikan sebuah pisau. Pria ini bernama Manuel. Gak lama ia merasakan hawa aneh yang menghampirinya. Lalu ia pun segera pergi dari sana dan tiba-tiba bukannya mati, mobil itu hancur terbelah. Manuel pun selamat dan bergegas pergi tanpa tujuan. 3 hari kemudian di sebuah apartemen ada ibu-ibu panik dan berteriak ngelihat anaknya kesurupan. Kemudian seorang pria datang. Dia bernama John Konstantin. Dia dipanggil ke sana oleh temannya yang bernama Hennessy untuk bantu ngusir makhluk tersebut karena dia nggak sanggup. Gak lama John pun menuju kamar cewek itu untuk ngelihat keadaannya. Setibanya di sana, ia pun ngebuka jendela dan ngeluarin 3 jimatnya. Setelah itu John mastiin cewek ini baik-baik aja dan tiba-tiba setannya muncul seketika John nampol cewek itu sampai pingsan. Lalu ini adalah anak buahnya si John yang bernama Chess Kramer. Ia bertugas nganterin si John kemanapun yang dia mau. Kemudian John ngelakuin aksinya dengan menggunakan sebuah cermin besar yang diikat oleh tali. Lalu John meminta mereka semua untuk menutup mata. Si gendut ini ngeyel dan kaget ngelepasin pegangannya. Seketika makhluk itu pun muncul di dalam kaca. John minta mereka semua menarik keluar kaca tersebut untuk memusnahkan makhluk itu. Setelah itu si cewek pun sadar dan John pun keluar. Di sana ia ngelihat gambar sebuah pisau yang ditemukan pemulung di awal scene tadi. John bilang ke Hennessy jika terjadi apa-apa gunakan kalung itu untuk berjaga-jaga. Kemudian mereka pergi dari sana. Esok harinya ada seorang cewek ke gereja datang untuk berdoa dan mengaku dosa. Cewek ini bernama Angela yang bekerja sebagai detektif. Ia udah ngebunuh orang tanpa sebab dan ngerasa bersalah. Malam harinya ia pun tidur dan bermimpi buruk. Melihat saudara kembarnya yang bernama Isabel lompat bunuh diri dari atas gedung. Keesokan harinya, ia dapat kabar bahwa saudara kembarnya Isabel bunuh diri dan langsung menuju ke TKP. Ternyata yang dimimpinya Angela malam itu kejadian. Kembali ke si John, ia pergi ke perpustakaan untuk menemui seseorang. Ternyata Angela juga ada di sana. Wanita ini bernama Gabriel. Dia adalah malaikat yang bertugas mengawasi John. John dikasih tahu kalau dia bakal masuk neraka karena ngerokok 30 batang sehari. Seketika John pun pergi dari sana di tengah derasnya hujan. Di tempat lain Hennessy ikut nyelidikin kasus kematian Isabel dengan menggunakan kekuatannya mencari informasi dengan cepat. Lalu Angela ngelihat rekaman CCTV dan ngelihat Isabel nyebutin nama Konstantin. Tiba-tiba semua telepon di apartemen Angela bunyi pada malam itu. Kembali ke si John, di pinggir jalan ia batuk-batuk dan tiba-tiba dihajar oleh monster. Terjadilah baku hantam di tengah jalan antara mereka berdua. Pertarungan itu pun kemudian dimenangkan oleh John. Setelah itu John dan Chess pergi menemui seorang dukun bernama Midnight. Untuk bisa masuk ke sana harus menebak kartu tarot. Chess pun gak bisa masuk ke sana karena jawabannya salah. Bar itu isinya makhluk campuran manusia setengah setan. Kemudian John menceritakan semua yang terjadi pada Midnight dan John perlu menggunakan kursi listrik di sana. Esok harinya Angela datang ke apartemen John untuk menanyakan sesuatu. Lalu ia pun masuk dan menceritakan saudaranya telah dibunuh kemarin. Angela dapat info dari kepolisian tentang John adalah seorang dukun. Di sana ia meminta John untuk menolongnya. Bukannya nolong, Angela malah diusir dari sana. Seketika di luar John ngelihat hal aneh dan menyusul Angela. Kemudian semua lampu padam dan tiba-tiba
Akhirnya John di sana mau ngebantu Angela dan mulai mencari tahu kematiannya. Mereka pun tiba di apartemen Angela dengan ngecek semua barang Isabel di sana. Lalu menggunakan metode air dan kucing di apartemen Angela. Karena kaki si John ini bau, Angela pun pergi dari sana. Lalu John pun mulai menatap mata kucing Isabel agar bisa masuk ke dimensi lain. John pun berhasil masuk ke dimensi lain dan mulai mencari Isabel. Di sana John menemukan petunjuk dan lari mengejarnya. Setelah selesai, Angela masuk dan ngelihat sekujur tubuh John terbakar hawa panas. John baru tahu Angela dan Isabel ini saudara kembar. Gak lama si John ngasih gelang yang ia temukan di sana dan bilang saudaranya telah dikutuk karena bunuh diri. Di tempat lain, Hennessy yang penasaran dengan kematian Isabel pergi ke kamar mayat dan coba nyari tahu dengan kekuatannya untuk melihat kejadian Isabel mati. Tiba-tiba ia pun jatuh dan ketakutan, lalu lari keluar menuju ke minimarket. Hennessy pun terlihat seperti orang gila yang kehausan. Lalu ada seorang pria masuk ke tempat itu. Pria ini bernama Baltazar, adalah seorang iblis dari neraka. Seketika Hennessy pun jatuh dan menancapkan pulpen ke tangannya. Ia pun tewas karena overdosis. Malam itu John nyeritain ke Angela asal muasal dirinya menjadi seorang dukun. Saat kecil John udah bisa ngelihat setan dan itu ngebuat dia depresi lalu bunuh diri saat remaja. Lagi asik-asiknya cerita, Angela ditelepon polisi ada seseorang yang tewas. Saat tiba di TKP, rekan polisinya curiga ini bukan kematian biasa. Di sana John menemukan sebuah tanda di tangan Hennessy yang berbentuk sebuah simbol. Seketika John nelpon B-Man temannya yang paham dengan hal mistis. Lalu John pun curiga ini semua ada kaitannya dengan kematian Isabel. Esok harinya John dan Angela pergi ke rumah sakit di mana Isabel bunuh diri. Lalu John mencari petunjuk dengan memasuki kamar Isabel. Kemudian Angela di sana menemukan sebuah tanda pesan yang ditinggalkan di kaca. John kembali nelpon B-Man untuk mencari informasi tentang hal-hal mistis yang terjadi saat ini. B-Man berhasil menemukan sebuah simbol dan mengatakan Mammon putra setan akan masuk ke bumi dengan cara membunuh orang-orang suci. Dan tiba-tiba John dan Angela yang tiba di sana ngelihat B-Man tewas mengenaskan digulung lalat. Setelah itu malamnya Angela minta bantuan John untuk uji nyali dengan masuk ke dimensi lain. Dengan cara dirinya akan ditenggelamkan menggunakan sebuah bathtub agar bisa masuk ke dimensi lain untuk mencari Isabel. Setelah selesai, Angela mendapat sebuah petunjuk dan lari ke tempat B-Man tewas. Di sana ia menemukan sebuah koin yang ternyata itu koinnya Baltazar. Setelah itu John mulai menyusun rencana untuk balas dendam. Hal itu ngebuat John murka karena teman-temannya dibunuh. Dia pun ngeluarin senjata rahasianya untuk tempur ngelawan mereka. Lalu Angela pengen banget ikut. Kemudian si John ini nyosor dan tiba-tiba kemudian terjadilah baku hantam antara John dan Baltazar di sana. Dengan segala persiapan John berhasil ngebantai Baltazar. Lalu John ngebacain ayat-ayat suci agar Baltazar ngasih tahu yang sebenarnya terjadi. Setelah dapat info dari Baltazar, tiba-tiba Angela datang ke sana. Dia ini adalah target utama Baltazar dan tiba-tiba ketika Angela diculik dan dihempaskan jauh keluar gedung itu. Lalu si John yang udah kepalang kesal pergi ke bar dan ngelakuin ini. John pun tiba di tempat Midnight dan menembak pintunya. Lalu ia memaksa Midnight untuk memberikan kursi itu. Hal itu ngebuat Midnight kesal karena tempatnya diacak-acak. John yang udah frustasi minta bantuan Midnight karena semua temennya udah mati. Akhirnya ia kasihan dan nolongin John dengan membawanya ke sebuah ruangan. Kemudian John duduk di kursi listrik itu. Dengan wajah kebingungan, Midnight curiga John rela begini karena suka pada Angela. Metode yang digunakan Midnight yaitu air dan kursi listrik. Seketika John disetrum dengan ribuan volt listrik agar dapat masuk ke dimensi lain dan tiba-tiba
Lalu Chase pun berhasil masuk dan menemui idolanya Midnight. Beruntung John punya anak buah yang bisa diandelin. Chase bisa ngebuat peluru dengan campuran kalung dan air suci. Hal itu ngebuat Midnight kagum pada keahlian Chase. Kembali ke Angela, ia diculik setan ke TKP Isabel bunuh diri. Di sana ia bertemu dengan Manuel dan menembakinya. Kemudian Angela dilelepin hingga ngebuat ia masuk ke dimensi lain. Lalu ia bertemu seorang putra setan yang bernama Mammon di sana. Chase dan John pun tiba di rumah sakit. Kemudian mereka bagi tugas. Chase masukin kalung suci dan ngancurin tangki air di sana. Lalu John bertugas ngebantai semua makhluk campuran yang ada di rumah sakit. Beruntung Chase datang dan menolongnya. Lalu sampailah mereka di TKP dan tiba-tiba Angela muncul di hadapan John. Kemudian si John pun ditenggelamin dan dengan sekuat tenaga narik Angela keluar dari kolam. Di sana Angela terlihat kesurupan, matanya putih dan tubuhnya pucat semua. Chase dan John kembali berdoa untuk keluarin setan itu dari tubuh Angela. Akhirnya mereka pun berhasil dan tiba-tiba seketika Chase pun tewas mengenaskan. John akhirnya murka dan ngeluarin jurus terakhirnya. Tiba-tiba Gabriel datang dan nginjek si John dari atas. Bukannya nolong, tapi dia mau balas dendam pada umat manusia dan malah ngelempar si John. Akhirnya si John frustasi dan bunuh diri. Setelah kejadian itu, waktu di sana berhenti dan dewa kematian Lucifer datang. John mengatakan padanya bahwa Gabriel memiliki tombak takdir. Lucifer nyangka John ini bohong dan gak percaya. Kemudian ia pun nyamperin Gabriel di sana. Setelah ngelihat Gabriel megang tombak takdir, akhirnya Lucifer menolong Angela di sana. Waktu pun seketika jalan dan Gabriel gagal ngeluarin Mammon dari perut Angela. Karena digagalin, dia pun kesal lalu nonjok Lucifer dan tiba-tiba Gabriel pun dikutuk jadi manusia karena telah mengkhianati Tuhan. Setelah itu Lucifer ngebawa John untuk pergi ke neraka. Tiba-tiba cahaya pun muncul karena John ngorbanin nyawanya untuk menolong Angela. John pun terbang menuju surga dan memberikan salam untuk Lucifer. Lucifer gak terima kalau jiwanya John akan masuk surga. Dengan terpaksa Lucifer nyembuhin penyakitnya John agar ia hidup lagi. Setelah itu akhirnya John dan Angela pun kembali hidup. Sementara Gabriel yang udah jadi manusia ngap tenggelam di sana. Si John yang masih kesal kemudian nampar Gabriel untuk ngasih pelajaran. Setelah kejadian itu, malamnya John dan Angela bertemu di atap gedung. Dan John memberikan Angela tombak takdir untuk disembunyikan. Lalu Angela pun pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan film Konstantin pun selesai. Oke guys, serukan alur cerita film Dukun versi bule ini. Untuk kalian yang suka dengan film ini, tolong bantu like, share, dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar juga ya. Dadah.